وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah agama yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab penganiayaan terhadap orang-orang muslim. Kita ketahui bahwa berbagai penganiayaan yang jika dibayangkan menjadikan kulit ini merinding dan membuat hati menjadi miris. Benar-benar telah dilakukan kaum musyrikin penganiayaan itu terhadap orang-orang muslim. Kalau kita melihat sejarah perkembangan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjumpai di antara bentuk penganiayaan itu adalah terhadap Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Pernah Umayyah, pemilik Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mengikat tali di leher Bilal, kemudian menyerahkan tali itu kepada anak-anak kecil untuk mempermainkannya. Sementara pada saat itu subhanallah, Bilal bin Rabah tetap mengucapkan ahad, ahad, yakni yang Maha Esa, yang Maha Esa. Ini adalah bentuk keteguhan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, bahwa Umayyah bin Khalaf al-Jumahi ini pernah pula membawa Bilal saat tengah hari, lalu ditelentangkannya punggungnya di atas padang pasir yang terik, yakni di atas pasir dan bebatuan yang sangat panas. Kemudian ia memerintahkan untuk mengambil sebuah batu besar dan meletakkan di atas punggung Bilal radhiyallahu anhu, sambil mengatakan bahwa kamu tetap seperti ini sampai kamu mati, atau kamu ingkar kepada Muhammad. Lalu kemudian menyembah kembali Lata wal Uzza, Lata dan Uzza yaitu Tuhan mereka. Tetapi Bilal mengatakan, mengucapkan ahad, ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa.
Dan suatu hari lewatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan Bilal tengah disiksa. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala pun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, manusia mulia ini, membeli Bilal bin Rabah dari pemiliknya, lalu kemudian membebaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah pula sahabat yang lain, Amir bin Fuhairah, disiksa hingga hilang kesadarannya, sampai kemudian beliau tidak tahu apa yang dia ucapkannya radhiyallahu anhu. Pernah juga kita melihat dan kita membaca di dalam sirah nabawiyah ini, Abu Fakihah pun pernah disiksa. Dia adalah Aflah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Bani Al-Azad yang menjadi budak dari Bani Abduddar. Mereka, Bani Abduddar ini, pernah membawa Abu Fakihah di tengah hari pada saat panas matahari, pada saat panas terik, sementara kedua kakinya diikat dengan besi. Lalu mereka melepaskan pakaiannya, menelungkupkannya di atas padang pasir. Kemudian mereka letakkan batu-batu besar di atas punggungnya, sampai Abu Fakihah ini tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, sampai kemudian ia berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan ia terus mengalami siksaan-siksaan seperti itu, sampai kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Ada pula Al-Khabbab bin Al-Arath, termasuk adalah tawanan di masa jahiliyah. Ia dibeli oleh Ummu Anmar bintu Siba Al-Khuzayyah dan menjadi seorang pandai besi. Ketika ia masuk Islam, ia pun disiksa oleh majikannya dengan api. Pernah majikan perempuannya itu membawakan besi yang panas, lalu diletakkannya di punggungnya agar ia mau ingkar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah, di masa-masa itu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melewati siksaan-siksaan ini justru semakin menambah kekokohan dan kekuatan iman, justru menambah kekuatan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian orang-orang musyrik bahkan kebingungan hendak berbuat apa lagi dengan keimanan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hendak masuk Islam. Adalah Zinnirah, seorang budak wanita berkebangsaan Romawi. Dia kemudian masuk Islam. Lalu ia disiksa karena membela Allah Subhanahu wa taala. Dianiaya pada matanya hingga sampai dia mengalami kebutaan. Dikatakan kepadanya, "Kamu telah ditimpa celaka oleh Lata dan Uzza." Tetapi dia menjawab, "Tidak. Wallahi, demi Allah, mereka, yakni Lata dan Uzza itu tidak bisa mencelakakanku." Dia mengatakan bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dia akan menyembuhkanku. Maka ketika keesokan paginya, Allah kembalikan pandangan matanya hingga berkata, "Quraisy, ini adalah sebagian dari sihir Muhammad." Subhanallah. Kita melihat pula masuk Islamnya Ummu Ubais, seorang budak wanita milik Bani Zahrah. Ia disiksa oleh majikannya, yakni Al-Aswad bin Abdul Yaguth dan Al-Aswad. Mereka termasuk musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
termasuk orang-orang yang suka mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua siksaan itu justru menambah kuatnya keimanan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran yang memuji mereka dan mencelah musuh-musuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'andzartukum naran talawwa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla." Maka kami peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada mereka yang menyiksa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maka subhanallah adalah maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengokohkan agama ini dengan kekuatan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi penganiayaan, penyiksaan dari orang-orang Quraisy yang menjadi pemilik mereka. Dan kita melihat bahwa betapa Allah Subhanahu Wa Taala membalas perjuangan itu dengan semakin maju dan pesatnya peradaban Islam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai segala aktivitas kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.